Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Hello student, how are you? I'm fine. And you? Fine. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat bertemu kembali walaupun secara online. Before we start in lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, finish. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian. Please say present or yes. Silakan kalian mengatakan hadir atau iye pada saat saya menyebut nama kalian. Arnyanti? Yes, Kak. Nurmayanti Nurdin? Oh ya, Nurma hadir ya. Yes, Kak. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang 5 bagian, yaitu pertama, review materi minggu lalu, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, simple past tense, yang keempat, topik when I was a child, dan yang terakhir itu ada quiz. Who remember last week lesson? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya. Ya, coba disebutkan. Jadi Kak, minggu lalu kita belajar tentang degree of comparison. Degree of comparison adalah jenis perbandingan yang berfungsi untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan adjektif atau kata sifat atau adverb kata keterangan. Excellent. Jadi, pelajaran minggu lalu itu degree of comparison. Degree of comparison adalah jenis perbandingan yang berfungsi untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan adjektif atau kata sifat. Dan bisa juga menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menunjukkan perbandingannya. Ada 3 jenis degree, yaitu pertama, positive degree atau tingkat setara. Kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan positive degree yaitu as. Yang kedua itu comparative degree atau perbandingan tingkat lebih. Yang digunakan untuk membandingkan sesuatu seperti benda atau orang yang memiliki sifat lebih dari pembandingnya. Kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan ini yaitu kata R, yaitu menambahkan kata keterangan R di belakang kata atau more di depannya. Yang ketiga itu superlative degree atau tingkat paling atau yang paling lebih. Kata untuk menyatakan tingkatan ini yaitu penambahan kata ELT atau kata most pada awal katanya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Pada materi ini kita menyatakan, menanyakan tentang keadaan dan kegiatan waktu lampau. Arti lampau di sini adalah sebagai sesuatu yang sudah berlalu atau sering dikatakan yang masa lalu. Dan tujuan pembelajaran kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis cerita dan menyebutkan kata yang termasuk past tense dalam cerita. Oke. Ada yang tahu apa itu simple past tense? Saya, Kak. Ya, coba disebutkan. Menurut saya, Kak,
Simple past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan dalam mendeskripsikan atau menceritakan kejadian di masa lampau. Okay, good. Simple past Thank you, tense, Kak. ya, simple past tense itu adalah sebuah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai dan berakhir pada masa lampau atau pada masa waktu tertentu. Simple past tense juga digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lampau. Istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan simple past tense yaitu ago, yesterday, last week, last month, last year. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu. Pada simple past tense ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dengan kalimat verbal. Rumus kalimat nominal kalian bisa lihat pada slide yang kakak tampilkan, yaitu kalimat positifnya subject ditambah to be, was atau were, ditambah adjective or adverb. Contoh kalimatnya, I was 38 kilogram. Kalimat negatifnya subject ditambah to be, was atau were, ditambah not, ditambah adverb. Ada yang bisa menyebutkan tentang kalimat negatifnya? Contoh kalimat negatifnya. Oke, Budi was not. Kenapa ditambah kata not? Karena dia kalimat negatif. Budi was not in home yesterday. Kalimat tanyanya atau interrogatifnya, itu rumusnya to be dulu, to be dikasih di depan, lalu subject, lalu adjective or adverb. Were the student in the classroom last night? Apakah siswa tersebut di dalam kelas kemarin malam? Tadi malam? Oke. Contoh kalimat yang kedua itu kalimat verbal. Kalimat verbal juga ada 3 jenisnya. Ada kalimat positifnya, bentuk positifnya, ada bentuk negatifnya, ada bentuk tanyanya atau interrogatifnya. Positifnya itu subjek ditambah verb, ditambah di or ed, di belakang katanya, ditambah objek. Saskia studied art last night. Saskia belajar seni tadi malam. Kalimat negatifnya itu subjek ditambah did not or didn't, lalu verb one, lalu objektif. Saskia did not study history last night. Ada yang bisa menyebutkan kalimat tanyanya bagaimana? Bentuk kalimat tanyanya. Rumus kalimat tanyanya. Did. Ya, did. Tambah subjek. Ya. Tambah verba 1. Ditambah objek. Ya. Did Ayu hear to music? Apakah Ayu mendengarkan musik? Oke, kita memasuki part 4. When I was child. Ketika aku masih kanak-kanak atau kecil, anak-anak. Pada bagian ini, telling about past activities to comparing state and event in the past and in the present. Pada pembelajaran bagian ini, kita diminta untuk menceritakan aktivitas pada masa lalu dan membandingkannya dengan masa sekarang. Ya, pada slide ini ada gambar seorang siswa yang menunjukkan gambarnya waktu dia kecil. When I was child. This is me when I was baby. I was 50 to 52 cm long. Pada waktu saya kecil,
Tinggi saya 52 cm. No, I am. Pada masa saat ini, I'm 150 cm tall. Pada saat ini, pada saat ini tinggi saya sekitar 152 cm. Fungsi sosial pembelajaran ini itu membandingkan keadaan dulu dengan keadaan saat ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada, Kak. Jelas, sudah jelas. No, Kak. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis. Di mana pada sesi ini siswa diharapkan pada sesi ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang baru diajarkan. Rules-nya atau peraturannya yaitu pertama, membaca setiap pernyataan Dayu yang ada pada slide, dari 3 sampai dari 8. Lalu kedua, kalian diminta untuk menganalisis cerita dan mencari 3 kalimat yang menggunakan past tense pada saat Dayu masih di TK dan SD. Arni mencari 3 kalimat yang menggunakan past tense pada saat Dayu masih di TK. Yes, Kak. Nurma mencari 3 kalimat yang menggunakan past tense pada saat Dayu masih di SD. Ini slide 5 sampai 8 itu menunjukkan Dayu pada saat di SD. Oke, saya kasih kalian waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan. Selamat bekerja. Oke. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, please raise your hand. Silakan angkat tangan, lalu menyebutkan apa jawabannya. Bisa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saya, Kak. Oke, silakan Arnianti. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab mulai dari saat masih TK. Nah, kalimat pertama itu, dia memulai taman kanak-kanaknya ketika dia berusia 5 tahun. Iya. Yang kalimat keduanya yaitu, dia masuk TK selama 2 tahun. 1 tahun di Kendi A dan 1 tahun di Kendi B. Terus, kalimat yang ketiga yaitu, dia berjalan ke kendinya dengan ibu atau saudara laki-lakinya. Mungkin hanya itu, Kak, jawaban dari saya. Oke, terima kasih Arnianti. Sama-sama, Kak. Oke, bagaimana dengan Nurmayanti? Dengan Nurma? Apakah sudah selesai? Sudah, Kak. Jadi, Dayu when she was in primary school. Yang pertama itu she started her primary school when she was 7 years old. Yang kedua, she finished her primary school when she was 12 years old. She went to school with her brother or with her friends. Dan yang terakhir, sometimes her dad took her to school on his motorcycle. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurmayanti. Sama-sama, Kak. Oke, baik. Semua sudah membacakan hasil kerja kuisnya dan jawabannya semua benar. Excellent.
cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan diingat selalu. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk stay healthy and stay safe, untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you, student.